Haleluya. Puji Tuhan, bersukacita saudara. Saya percaya segala pujian penyembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Allah. Saya berikan tema meraih mimpi dan cita-cita. Ya, saudara, semua orang mempunyai mimpi dan cita-cita. Semua orang mengharapkan menjadi pribadi yang berhasil di dalam hidupnya. Nah, dalam Lukas 19, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, ada kisah tentang seseorang yang bernama Sakeus. Kisah ini tidak asing buat kita, tetapi kita akan sama-sama melihat bagaimana akhirnya dalam kehidupan dari Sakeus ini, ketika dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya, hatinya, rumah tangganya, bahkan masa depannya dipulihkan oleh Tuhan. Satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama malam hari ini adalah, apa yang kita bisa pelajari melalui cara hidup Sakeus sebelum dan sesudah dia bertemu dengan Yesus? Ya, kita akan bahas sama-sama. Yang pertama, Sakeus ini orang yang suka mengejar kekayaan, sehingga ia dibutakan oleh kekayaan. Sakeus mempunyai mimpi menjadi orang kaya yang berhasil. Sakeus menganggap kebahagiaan akan diraih kalau dia memiliki kekayaan. Ya, karena itu ia berusaha sedemikian rupa untuk mengejar kekayaan. Ya. Sakeus tidak peduli, saudara, orang lain dirugikan, yang penting dia dapat untung. Ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-8, di situ kita bisa tahu tindakan apa yang pernah dilakukan oleh Sakeus. Di dalam ayat yang ke-8 itu ada satu perkataan, saya tidak baca semua, tetapi saya cuplik sebuah perkataan dari pernyataannya di ayat yang ke-8 ini. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, ini bukan kalau toh misalnya, tidak seperti itu saudara. Tetapi ini sebuah pernyataan yang dia sampaikan kepada Tuhan untuk menunjukkan bahwa selama ini dia sudah melakukan pemerasan melalui profesi yang dipercayakan kepadanya. Dia menetapkan tarif pajak yang di luar kewajaran. Ya. Orang nggak berani protes saudara, karena profesi Sakeus itu berada di payung hukum atau berada di bawah naungan hukum pemerintahan Romawi yang saat itu sedang berkuasa. Ya. Sakeus pribadi yang mengejar kekuasaan. Ya. Sakeus adalah seorang yang memiliki profesi atau kedudukan yang cukup bagus. Kalau kita baca di dalam ayat yang kedua, di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Saudara lihat, fisiknya pendek, tubuhnya pendek, tetapi ternyata tidak menghalangi dia untuk orang bisa menaruh kepercayaan kepada Sakeus. Penguasa Romawi sampai memberikan kepercayaan menjadi seorang kepala pemungut cukai. Ini sesuatu yang biasanya sangat sulit, apalagi kalau orang itu punya kekurangan fisik. Itu hal yang kadang-kadang sulit untuk bisa dicapai, saudara. Ya. Untuk menjadi seorang pimpinan dan mengepalai banyak anak buah, sangat sulit. Tetapi tidak bagi Sakeus. Ya. Nah saudara, yang berikutnya, Sakeus dalam usaha mengejar kekayaan dan kekuasaan, ternyata itu tidak membuat dia semakin berbahagia. Justru sebaliknya, dia mengalami kekosongan jiwanya. Dan dia terus dibayang-bayangi oleh tekanan batin di dalam hidupnya. Mengapa saudara? Karena di profesi yang dikerjakannya, ia dimusuhi dan dikutuki banyak orang. Hidupnya tidak ada ketenangan. Bahkan di sisi lain, dia sedang mengalami tekanan batin dan kebencian kepada orang banyak.
Bisa jadi saudara, dan memang seringkali ini bukan lagi sebuah rahasia. Ya. Karena apa? Karena ketika seorang anak punya kekurangan secara fisik, maka teman-temannya akan mengolok-olok dia. Ya. Seringkali itu yang ada terjadi di dunia anak-anak. Bahkan kalau memang itu kekurangan fisik sampai membuat orang itu menjadi bahan olokan, maka terus akan berlangsung, saudara. Ya. Nah, Sakius punya kekurangan fisik, dia badannya pendek. Bisa jadi di masa kecilnya sampai dengan masa-masa dia menginjak remaja, pemuda, ya, sampai dengan menjadi orang dewasa, dia mengalami intimidasi atau dibully oleh orang lain. Ya. Sehingga itu mengubah karakter dalam hidupnya. Akibat dari kebencian, dikecewakan, dipermalukan di depan banyak orang, menjadikan Sakius sosok yang kejam dan tidak peduli terhadap penderitaan orang lain. Apalagi kalau kita baca di dalam ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat ini seolah-olah yang menjadi alasan adalah badannya pendek. Tetapi dari pernyataan ini kita bisa menemukan, saudara, bagaimana orang banyak itu tidak memberikan ruang bagi Sakius. Orang banyak ketika Sakius coba ikut berkerumun, mereka pura-pura ya seperti ini saudara, menghadang. Karena mereka tahu Sakius pendek, tidak mungkin bisa melampaui, tidak mungkin bisa lihat. Kalau ditutup-tutupi. Ya. Nah saudara, ada dua kubu yang tercipta dalam permusuhan itu. Ya, seolah-olah seperti itu saudara. Yang pertama, di mana orang banyak tidak suka dengan tindakan Sakius yang semena-mena. Ya, dalam mengemban tugasnya sebagai seorang pemungut cukai. Ya, dia menyebabkan orang lain menderita. Sedangkan di sisi lain, Sakius juga tidak suka dengan kerumunan orang banyak. Karena apa? Karena selama ini mereka suka membuli dia. Ya. Nah, situasi yang seperti ini membuat keadaan menjadi semakin rumit, saudara. Ya, sampai suatu kali Sakius mendengar Yesus lewat di kotanya, yaitu Yeriko. Ya. Dan hal itu menggugah hati Sakius. Saya harus ketemu Yesus. Ya. Pertanyaannya, mengapa dia ingin ketemu Yesus? Ya. Yang pertama, karena Sakius mengalami kekosongan di dalam hidupnya. Sakius mengalami tekanan batin yang hebat di dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, kita bisa temukan dalam ayat 3 bagian A. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Sakius ingin tahu Yesus itu orang seperti apa. Ya. Seperti apa Yesus itu? Mengapa saudara? Karena teman seprofesinya, ya, teman seprofesi pemungut cukai yang bernama Matius yang dijuluki Lewi si pemungut cukai, itu sampai rela meninggalkan meja cukai, rela meninggalkan profesinya sebagai pemungut cukai dan kemudian pergi menjadi murid Yesus. Itu yang membuat dia heran. Yesus itu seperti apa kok sampai Lewi bisa melakukan hal itu. Ya. Bahkan yang bikin dia semakin heran, Lewi ini pernah melakukan atau mengadakan jamuan besar untuk Yesus. Dan Lewi ini mengundang teman-teman pemungut cukai yang lain untuk hadir di pesta itu. Ya. Rupa-rupanya Sakius tidak hadir saat itu. Sehingga ketika dia tahu Yesus mau masuk, mau lewat kotanya, dia penasaran Yesus ini seperti apa.
Kok temanku Lewi si pemungut cukai sampai mau menjadi muridnya, sampai meninggalkan kesempatan untuk jadi orang kaya. Ya. Nah saudara, badannya pendek, kerumunan orang banyak, itu menjadi halangan. Tetapi tidak bagi Sakius, saudara. Di ayat 4, dia berusaha, harus ada solusi. Ya, ini yang menarik untuk kita pelajari, saudara. Ada sikap-sikap respon-respon positif yang dilakukan oleh Sakius baik sebelum dia ketemu Yesus maupun setelah dia ketemu Yesus. Dan itulah yang kita akan sama-sama pelajari bersama, saudara. Beberapa hal kita sudah lihat, ya. Dan sekarang kita akan sama-sama melihat bagaimana Sakius ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi halangan, dia berusaha untuk cari solusi. Ayat 4 di sana dikatakan, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Kerinduan Sakius terjawab. Sakius akhirnya dari atas pohon ara, dia bisa melihat Yesus dengan jelas. Ya. Dan ketika Yesus berjalan tepat di bawah pohon ara di mana Sakius sedang duduk di sana, Yesus mengajak berkomunikasi dengan Sakius. Ya. Yang lebih luar biasa lagi, Yesus berkata seperti ini, saudara. Hei Sakius, ayat yang kelima. Hari ini juga aku harus, ada kata harus di sana, saudara. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yesus tahu ada jiwa yang butuh dilawat oleh Tuhan. Ada jiwa yang sedang mengalami kegalauan di hatinya dan Tuhan ingin lawat dia. Ada jiwa yang perlu diselamatkan. Ada jiwa yang sedang mengalami keputusasaan. Dan Yesus berkata, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa bagi Sakius. Dia segera turun dan kemudian dengan tergopoh-gopoh, mari Tuhan, mari Yesus, mari silahkan masuk. Ya. Setelah Yesus masuk di kehidupan Sakius, suasana hati, kehidupan keluarganya, kehidupan hati dan hidupnya secara pribadi diubahkan oleh Tuhan. Ya. Sakius menerima keselamatan. Yesus berkata, hari ini juga terjadi keselamatan atas rumah ini. Karena orang ini pun keturunan Abraham, ya, anak Abraham. Saudara, Sakius merasakan kebahagiaan yang selama ini dia inginkan hadir di dalam hidupnya. Dia menemukan kembali semangat hidup setelah dia berjumpa dengan Yesus. Ya. Inilah keberhasilan yang sesungguhnya yang diraih oleh Sakius. Dia tahu kekayaan bukan segala-galanya. Dia coba cari kebahagiaan lewat kekayaan, dia tidak menemukan. Dan dia tahu kebahagiaan sejati ketika Yesus ada, hadir, tinggal di dalam kehidupannya. Kesimpulan dari renungan firman Allah malam hari ini adalah, yang pertama saudara, Sakius orang pendek, tetapi dia memiliki mimpi yang tinggi. Ya. Walaupun mempunyai kekurangan fisik, Sakius mempunyai semangat untuk meraih keberhasilan dalam hidupnya. Kebenaran yang bisa kita tangkap adalah mulai sekarang, jangan pernah melihat kekurangan ataupun keterbatasanmu. Miliki mimpi yang tinggi. Dan minta Tuhan untuk ikut campur tangan di dalamnya. Berjuanglah. Berjuang sedemikian rupa dan jangan pernah menyerah. Karena Tuhan pasti akan memampukan kita. Tuhan pasti akan memampukan engkau untuk meraih hidup yang diberkati. Untuk meraih hidup yang berhasil dalam tuntunan Tuhan. Ya. Yang kedua, gapailah cita-citamu itu, capailah mimpimu itu dengan cara yang jujur dan benar. Ya. Sakius menggapai mimpinya dengan cara yang salah.
dia memeras rakyat. Dia mengakibatkan orang lain menderita. Walaupun di sisi lain dia mendapat untung besar, tetapi keuntungan di balik penderitaan orang lain. Ya. Jangan pakai cara yang seperti itu. Ya. Karena apa saudara? Ketika Sakius menggapai mimpinya dengan cara yang salah, hidupnya tidak tenang. Sampai suatu saat Yesus hadir dalam hidupnya dan mengubah segala-galanya. Ya. Sakius tidak disuruh, kamu seperti Lewi temanmu si pemungut cukai ya, tinggalkan profesimu. Hendak saudara. Sakius tetap Tuhan izinkan di profesinya sebagai pemungut cukai. Tetapi dengan hati yang baru. Dengan hidup yang baru. Dulu caranya tidak benar. Dulu caranya curang. Dulu caranya melukai orang lain. Dan sekarang setelah Yesus melawat hidupnya, dia mulai mencapai semuanya, menggapai semuanya dengan cara yang jujur, dengan cara yang benar. Ya. Saudara, jangan lagi saudara mau dibayang-bayangi oleh kepahitan di masa lalu. Ya. Mungkin engkau pernah mengalami kepahitan di masa lalu seperti Sakius. Ya. Orang mengolok engkau, orang membuli engkau karena keadaan fisikmu. Ya. Orang membuli engkau, orang mencemooh engkau karena keterbatasan mungkin finansial dari orang tuamu. Atau mungkin mereka mengolok engkau, mengintimidasi engkau karena memang engkau orang yang kurang cerdas. Dan engkau melihat itu kekurangan-kekuranganmu. Engkau berkata tidak salah mereka mengolok karena memang saya seperti itu. Tetapi mungkin dengan begitu engkau merasa menjadi orang yang tidak ada gunanya. Engkau merasa menjadi pribadi yang tidak berarti. Engkau merasa bahwa engkau tidak layak mencapai keberhasilan. Jangan mau dibayang-bayangi oleh mimpi itu. Karena apa? Tuhan punya rencana yang hebat dalam hidupmu. Tuhan punya kesempatan untuk engkau melewati itu. Tuhan ingin engkau berjalan dan bersama dengan Dia, engkau akan melihat hidupmu indah. Dan engkau akan menikmati kebahagiaan hidup yang diberkati luar biasa. Ya. Dan kalau itu terjadi, engkau sampai dengan hari ini masih dibayang-bayangi oleh kepahitan itu. Bereskan di hadapan Tuhan. Ampuni orang-orang yang sudah mengecewakan hatimu. Yang membuat hatimu mengalami kepahitan. Ampuni mereka. Kalau toh mungkin mereka teman-temanmu yang sudah lalu waktu engkau SD, sekarang engkau sudah SMP. Atau teman-teman yang mungkin juga masih dengan hari ini mereka membuli, ampuni. Sebutkan nama mereka, aku ampuni mereka Tuhan. Ya. Karena justru setiap kali mereka mengolok saya, justru setiap olokan itu akan berlipat berkat turun dalam hidup saya. Katakan dengan iman. Ya. Ketika kita bisa mengampuni, maka Tuhan akan membuka jalan buntu menjadi jalan keluar. Tuhan akan memperlihatkan bagaimana hidupmu ketika ada dalam genggaman tangan Tuhan. Engkau akan melihat sesuatu yang luar biasa terjadi hari demi hari. Ya. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, setelah engkau mengampuni, undang Yesus masuk di dalam hatimu. Ya. Biarkan Dia tinggal dalam hidupmu. Memulihkan, memimpin. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Wahyu 3 ayat yang ke-20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Yesus berdiri di muka pintu hatimu. Dia berdiri dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Yesus akan tinggal di situ. Akan selalu ada komunikasi. Akan ada selalu berbagi kasih antara kita dengan Tuhan. Ya. Nama Sakius dalam bahasa aslinya itu artinya murni. Makna yang kita bisa terapkan adalah setelah dia berjumpa dengan Yesus, Sakius dikembalikan kembali untuk memiliki kemurnian hidup. Untuk kembali menjadi berkat
dulu membuat orang lain menderita. Tetapi sekarang tidak. Tuhan mengubahkan jalan hidupnya. Ayat yang terakhir, pemain musik boleh maju ke depan. Di dalam ayat yang ke-8, di dalam Lukas 19 itu ayat yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dulu akibat bulian orang, hatinya menjadi kejam dan tidak peduli atas penderitaan orang lain. Tetapi setelah hatinya dipulihkan oleh Tuhan, ada pemulihan kasih. Bahkan dia rela sebagian dari hartanya, setengah dari miliknya. Dia berkata, akan aku berikan kepada orang miskin. Kalau ada kasih yang mengalir kepada sesama, pasti kasih itu juga mengalir berlimpah-limpah atas rumah tangganya. Saya percaya saat itulah istrinya, anaknya mulai melihat kasih yang terpancar dalam kehidupan Sakeus setelah dia berjumpa dengan Yesus. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dia merasa Yesus lebih dari segala-galanya. Dan ketika Sakeus mulai mengubah hidupnya, bukan lagi mengejar kekayaan, tetapi dia mengejar Tuhan. Maka semuanya berubah luar biasa. Hari ini apa yang saudara sedang kejar? Engkau mengejar karir, engkau mengejar kekayaan, engkau mengejar kekuasaan, engkau akan ketemu dengan ujung tembok yang sangat tinggi. Tetapi ketika engkau mau mengubah semuanya, Yesus yang engkau kejar, maka lihat, justru tembok yang tebal Tuhan akan bobol dia. Tuhan akan buka jalan buntu menjadi jalan keluar. Engkau akan melihat tangan Tuhan yang ajaib memegang engkau, memberkati engkau, bahkan membawa engkau untuk melihat kuasanya yang dahsyat. Jaminan masa depan yang luar biasa nyata dalam hidupmu. Jangan pernah menyerah. Kita angkat pujian ini. Tetapkan hati kita untuk berkata, Tuhan, saya mau tetapkan hatiku untuk tetap percaya. Walaupun aku belum melihat jalan yang di depanku. Tetapi mari saudara, seperti firman Allah yang sudah sama-sama kita dengar. Selama Yesus menjadi pribadi yang saudara kejar, jalan saudara belum bisa pahami, tetapi percayalah ujungnya saudara akan lihat Tuhan menyediakan sesuatu yang luar biasa di sana. Saudara, engkau rindu dipulihkan oleh Tuhan? Di tempat di mana engkau ada, saya tidak suruh saudara angkat tangan, hanya taruh tanganmu di dada. Dan saya ingin ajak sebuah lagu, ku tetap percaya walau ku tak melihat. Saya ingin ajak saudara angkat pujian ini dengan iman. Jangan pernah ragu lagi. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depan. Amin. Tak pernah ku ragu menyembah apapun yang terjadi di dalam hidup. Ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depan, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi dalam hidup. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Sekali lagi katakan, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini Engkau melawat Tuhan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami percaya di tempat di mana kami ada, di tempat kami Tuhan sedang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Engkau melawat kami Tuhan pribadi lepas pribadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapan yang baru turun dalam kehidupan kami. Kekuatan yang baru Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Ada semangat yang baru Tuhan. Kalau Tuhan, jika di antara Tuhan kami sekalian ada yang pernah mengalami bayang-bayang kepahitan di masa lalu. Mungkin Tuhan celaan, olokan Tuhan, sindiran orang lain akibat adanya kekurangan di dalam fisik maupun keadaan keluarga yang ada. Dan itu membuat Tuhan, pribadi-pribadi yang ada menjadi rendah diri, tidak percaya diri, tidak yakin masa depannya menjadi orang yang berhasil. Tetapi malam hari ini Tuhan, Engkau sendiri akan memulihkan Tuhan. Engkau sendiri ya Tuhan akan menjamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang akan membangkitkan kembali semangat dan keyakinan bahwa berjalan bersama dengan Engkau akan selalu ada masa depan. Berjalan bersama dengan Tuhan ada kekuatan yang baru. Setiap olokan cercaan orang itu akan menjadi berkat lipat kali ganda yang akan turun atas setiap orang yang ada dalam genggaman tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami Tuhan, rekan-rekan muda secara khusus, Engkau akan membawa kami Tuhan untuk semakin bertumbuh di dalam Engkau. Perjalanan masa depan kami adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau sudah memimpin rangkaian ibadah yang ada dari awal hingga selesainya. Teruslah Tuhan membawa kami hidup dalam pujian dan penyembahan kepada-Mu. Teruslah membawa kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang tidak pernah mudah menyerah. Tidak pernah mudah untuk putus asa, tetapi semakin yakin, walaupun yang di depan kami mustahil, tetapi kami punya Allah yang sanggup mengubahkan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, baik yang sedang dirawat di rumah, ataupun yang sedang dirawat di rumah sakit, Engkau melawat mereka pribadi lepas pribadi. Jamah, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini jika sedang mengalami pergumulan masa persoalan, mungkin bukan rekan-rekan muda saja, tetapi orang tua mereka masing-masing sedang mengalami pergumulan dalam usaha, dalam kesehatan, maupun dalam keuangan yang ada. Pulihkan ya Tuhan, limpahkan berkat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan malam hari ini, berkat yang luar biasa tercurah di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri Tuhan ibadah ini. Kami percaya berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah dalam hidup kami, mengalir melimpah dalam hidup kami, yaitu pengurapan Roh Kudus lipat kali ganda, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar, kepenuhan kealahan pikiran Kristus, kedewasaan rohani Tuhan limpahkan, serta berkat jasmani yaitu panjang umur, kesehatan yang terbaik, hidup yang diberkati oleh Tuhan, orang tua, keluarga, bahkan masa depannya diberkati oleh Tuhan, menjadi bagian hidup kami mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Terima kasih ya Bapa, kami semua terima berkat-Mu. Dan yang sudah terlibat dalam pelayanan malam hari ini, diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kepadamu, kami aminkan, dan kami sudah mengimani segala apa yang sudah kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.